Shalom. Selamat pagi sobat-sobat GMJ dimanapun Anda berada pada pagi ini. Suatu sukacita yang luar biasa kalau pagi ini kembali kita boleh bersama-sama datang untuk memuji memuliakan Tuhan di dalam program kesayangan kita Good Morning Jesus. Di masa retret agung saat ini, saya rindu mengajak kita semua untuk kembali menyadari kebesaran akan kasih Tuhan kepada kita semua. Dan pagi ini saya rindu juga mengajak kita semua untuk bisa datang dengan segenap hati memuji memuliakan Tuhan, bukan dengan perkataan-perkataan yang indah, tetapi pujian yang berangkat dari hati kita yang terdalam kiranya boleh kita berikan pada pagi ini kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini Engkau boleh kumpulkan kami bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami tahu bahwa saat ini mungkin masih banyak perkara atau pergumulan yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tetapi Tuhan, secara khusus pada pagi ini kami mau berikan diri kami sepenuhnya untuk datang kepadamu, untuk boleh memuji memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dan kami boleh bersyukur atas segala kasih dan karunia-Mu yang luar biasa yang boleh Kau curahkan bagi setiap kami. Pagi ini kami mau naikkan syukur kami Tuhan, menaikkan syukur atas besarnya anugerah-Mu dalam hidup kami, dan kami mau untuk hidup selalu di dalam kasih-Mu, dan kami mau untuk selalu dibentuk oleh Tuhan sendiri. Kami bersama-sama mau angkat pujian ini Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Bersama-sama kami mau katakan sekali lagi Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Semakin hari, semakin bertambah. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah. Sekali lagi bersama. Besar anugerah-Mu berlimpah. Kasih-Mu semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, sungguh besar di dalam hidup kami, dan kami bersyukur buat semuanya, buat semua kasih yang Kau curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersama-sama bersyukur kepadamu. Sungguh hanya Kau yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan selamanya. Hanya bagi-Mu keagungan, kehormatan selamanya. Kami datang untuk meninggikan Engkau Tuhan di tata-Mu yang kudus. Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapan di dalam hidup ini. Terima kasih Yesus untuk selamanya. Hanya Engkaulah Tuhan dalam hidupku untuk selamanya. Hanya Kau yang ku puja. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami merasakan betapa kasih-Mu besar, kasih-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur pada pagi ini hadirat-Mu Tuhan boleh kami rasakan kembali. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah segala pujian, segala hormat kami hanya kami naikkan untuk kebesaran nama-Mu saja Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku.
janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Ini kami datang padamu Tuhan. Sanggup menjaga hatiku.
menjadi kebanggaan dalam hidup kami. Janji-Mu bersinar, membuktikan Engkau besar Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sungguh tiada Tuhan seperti Engkau Yesus. Sungguh besarlah Engkau bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh Engkau adalah Allah yang besar dan mulia. Dan pagi ini Engkau sekali lagi menunjukkan kepada kami kasih setia-Mu yang besar. Engkau Bapa yang setia. Engkau Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami angkat pujian ini. Kami mau nyatakan bahwa Engkau adalah Bapa yang setia bagi setiap kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Bersama-sama katakan, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh Engkaulah Bapa yang setia bagi kami. Bapa, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih
setiamu sungguh besar Tuhan dalam hidup kami. Setiap keperluan yang kami perlukan, Engkau selalu menyediakan Tuhan. Dan sungguh pagi ini, dengan segenap hati kami mau nyatakan kesetiaan-Mu. Kesetiaan-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kesetiaan-Mu selalu ada bersama kami. Setiap hari, setiap waktu, Engkau selalu menunjukkan kasih-Mu yang besar bagi kami. Sungguh Engkau setia, Engkau mulia Tuhan. Engkau sungguh setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Tuhan. Terima kasih. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan yang sungguh besar bagi kami. Terima kasih, kami naikkan pujian bagi-Mu. Kami naikkan pujian bagi kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang besar bagi kami. Kami rasakan kesetiaan-Mu. Kami bersyukur di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu ada bersama kami. Dan saat ini kami bersama-sama, kami mau naikkan sekali lagi pujian kami untuk kami datang menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagi
rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ini kami Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu. Bersama-sama katakan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Ku bawa segenap hatiku, pujian terbaik bagimu. Sungguh Kau Tuhan, sungguh Kau Tuhan, menginginkanku lebih dari segalanya. Ku rindu di dekatmu. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu, menikmati Kau Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, rasakan jamahan Tuhan, jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang Tuhan, mari kita datang sujud dan menyembah Dia. Rasakan hadirat-Nya saat ini. Bebaskan roh-Mu, nikmati hadirat Tuhan pada pagi ini. Kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja Tuhan, bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Sekali lagi datang. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu. Dengan segenap hati kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau memuaskan jiwa kami, memuaskan hati kami. Ku datang sujud kami datang, kami sujud menyembah dengan segenap hati kami. Jamahan-Mu akan memulihkan kami, kuasa-Mu akan bekerja Tuhan bagi setiap kami. memulihkanku.
Yesus Engkau yang ku sembah, ku datang Tuhan, menyembah. Sekali lagi rasakan hadirat-Mu, menikmati Tuhan. Ada kekuatan, ada kedamaian, kami sembah. Yesus, jemaat-Mu, dan biarlah kuasa-Mu bekerja pagi ini Tuhan, memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami. Yesus Engkau yang ku sembah, kuasa-Mu memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah, kuasa-Mu Tuhan bekerja memulihkanku. Yesus Engkau yang ku sembah. Hanya Yesus yang ku sembah, hanya Yesus yang ku tinggikan pagi ini. Jamahlah kami Tuhan, pulihkan keadaan kami. Hadirat-Mu sungguh indah, kami sujud menyembah. Sini narakana ralaya radana mase, iya rada 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 ramala ramase kie. Sungguh indahlah hadirat-Mu, sungguh kuasa-Mu bekerja pada kami. Sikinarala masikianeno rararara mase. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan, kami bersama-Mu pagi ini. Di dalam hati kami rindu selalu menyembah-Mu Tuhan. Biara masih kinera ramasa, iya rabarara masih kiarena larararararara. Menikmati kasih-Mu, iya sungguh indahlah kasih-Mu, ya rabara-bara-bara-bara ya rakasih kiera lamaso. Inaraba sikianera lamaramase. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, itulah yang memulihkan kami. Menyembah-Mu, memuji-Mu, itulah kesukaan kami. Sigina rela rena 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 rena. Si mararara karabara bara bara la la la. Shikinera la bakara 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 bakara. Shikinera la kara bakara la yara bakara.
Sungguh indah hadiratmu. Yesus, Yesus. Cukuplah kasih setiaku kepadamu. Datang padaku anakku, dan engkau akan melihat bahwa aku sungguh mengasihimu. Yes. Yesus, si karabaka. Yesus. Iya rabaka. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Dia melawat kita semua. Dia memulihkan setiap kita. Datang dengan segenap hatimu. Sikarala bakara. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih yang boleh kami rasakan di pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur saat mungkin keadaan yang kami alami nggak seperti yang kami harapkan. Mungkin apa yang kami rencanakan belum bisa terjadi, tapi kami percaya satu hal Tuhan, Engkau selalu menemani kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang memeluk kami. Dan pagi hari ini kami juga rindu Tuhan untuk mau duduk diam dan belajar, untuk lebih mengerti lagi apa yang harus kami lakukan. Pagi hari ini kami mohon Allah Roh Kudus, Engkau yang membuka tanah hati kami. Biarlah setiap benih firman itu boleh jatuh di tanah hati yang baik, sehingga firman itu boleh berbuah nyata dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan Tuhan saat kami merenungkan setiap kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu tangan yang penuh kuasa, tangan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pengantara kami. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman viewer GMJ. Kita sudah berada di tengah-tengah perjalanan siarah kita ya. Kita lewat masa pantang dan puasa ini, kita diajak untuk lebih mencintai Tuhan lebih lagi. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil dari Markus 12 ayat 28b sampai 34. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama
daripada semua korban bakar dan persembahan. Yesus melihat betapa bijaksana jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Pujilah Kristus. Kristus. Teman-teman, saat ini kita yang sering main sosial media atau kita sering aktif berselancar di internet, kita sering mendengar kata community guideline. Ya, community guideline itu satu pedoman atau suatu aturan yang disusun untuk mengarahkan seseorang atau sekelompok itu bisa mencapai suatu tujuan sesuai dengan apa yang diarahkan dengan si pembuat guidelines itu ya. Nah, zaman Yesus dulu, orang Farisi itu juga punya yang namanya guidelines. Bahkan tadi saya search gitu, mereka punya 613 hukum yang harus diikutin. Bayangin ya, mereka punya 613 guidelines yang harus diikuti bagi orang-orang Farisi pada zaman itu untuk bisa mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, kalau kita punya 613 guidelines ya, pasti kita ngerasa, wih, pusing ya, kok banyak sekali gitu. Makanya pagi hari ini kita membaca seorang ahli Taurat itu yang tanya ke Yesus, Guru, yang mana sih dari sekian banyak 613 guidelines itu yang paling utama, yang paling penting itu yang mana? Nah, kita lihat tadi jawaban Yesus pagi hari ini, itu simple, tapi sangat dalam. Dia cuma kasih 2 poin, ini guidelines dari life goals seseorang, dari hidup seseorang. Dan pagi hari ini kita akan belajar, apa sih guidelines yang menjadi pedoman bagi kita untuk kita mencapai tujuan hidup kita. Tentunya tujuan hidup kita adalah suatu saat nanti kita akan bersama-sama, kita akan memuji, menyembah Tuhan bersama-sama di Firdaus dan bumi yang baru. Nah, pertanyaannya gimana kita menuju ke sana? Masuk ke dalam kerajaan surga. Yang pertama, guidelines yang Tuhan kasih, itu kasih Tuhan, itu nggak boleh setengah-setengah. Harus all in ya katanya ya. Kalau anak zaman sekarang itu bilangnya all in. Jadi Yesus itu lagi bicara, lagi kasih guidelines bahwa kalau kita mau mengasihi Tuhan, tadi dikatakan dengan segenap. Dengan segenap itu artinya apa? Dengan keseluruhan keberadaan kita. Bukan hanya kita itu mengasihi dengan separuh waktu kita. Kita kalau punya 24 jam, okelah Tuhan, yang 8 jam ini buat Tuhan untuk mengasihi Engkau, yang sisanya enggak. Tapi dia bilang segenap. Jadi seluruh keberadaan kita. Seluruh keberadaan kita ini kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Bukan waktu kita gabut aja, waktu kita susah aja kita mengasihi Tuhan, waktu kita seneng aja kita bisa memuji Tuhan, tapi seluruhnya mau kita lagi sedih, mau kita lagi seneng, mau kita lagi khawatir, lagi apapun yang kita alami, kita diminta untuk mengasihi Tuhan. Mau hidup kita lagi baik-baik aja, kita mengasihi Tuhan. Mau hidup kita mungkin sedang Tuhan bentuk dengan keras, kita juga harus mengasihi Tuhan. Ini adalah guidelines Tuhan Yesus. Tadi terus dikatakan lagi, dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi mengasihi Tuhan, itu enggak bilang perasaan, kalau kita ngomong hati ya, kita kan bisa bilang, oh cuman perasaan, kok rasanya damai ya. Waktu menyembah kita dalam suasana, atau mungkin kita masuk di gereja tertentu suasananya megah, mungkin kita secara hati, secara perasaan mungkin kita merasa wah aku mengasihi Engkau. Tapi Tuhan di sini bilang selain hati ada jiwa dan akal budi dan kekuatan. Artinya kita diminta Tuhan itu mencintai Dia, bukan kalau zaman sekarang itu orang bilangnya cinta buta ya. Jadi kita itu diminta mencintai Dia, itu juga kita memahami Dia. Dengan apa? Dengan belajar firman-Nya. Jadi nggak sekedar kita ngomong, aku mencintai Yesus, aku mencintai Yesus. Tapi kita diminta memahami, aku mencintai Yesus.
lewat firman-Nya kita mengerti bahwa Yesus ternyata terlebih dahulu mengasihi kita semua. Jadi kita diminta untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi dan kekuatan. Ini jadi kita diminta menjadikan Tuhan prioritas. Nggak bisa salah satu ya, tadi Tuhan Yesus bilang hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Jadi kita nggak bisa hanya dengan akal budi aja, yang penting posting ayat di Instagram. Tapi kita secara hati, kita nggak punya hati buat Tuhan. Pun sebaliknya, kita nggak bisa ngomong, aku mencintai Tuhan, tapi kita nggak mengerti sama sekali ajaran gereja atau ayat-ayat yang diberikan, firman Tuhan yang diberikan. Atau juga kita diminta juga dengan kekuatan. Artinya apa? Seluruh keberadaan kita, bakat kita, pekerjaan kita, kehidupan kita ini mencerminkan kita all in, kita itu sayang sama Tuhan. Ini sesuatu yang guidelines pertama. Jadi kalau sayang Tuhan harus all in, nggak bisa separuh-separuh gitu ya. Yang kedua, dia bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, selain kita mengasihi Tuhan, ini tercermin dari cara kita mengasihi sesama kita. Kalau kita mengasihi sesama, seperti apa sih caranya? Dengan seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita itu, orang zaman sekarang itu nyebutnya self-care, self-love. Kita begitu mencintai diri kita, kita merawat diri kita, mari kita rawat juga orang lain. Seperti hari ini, saya jujur aja, tadi banyak hal yang nggak sesuai dengan prediksi. Mungkin pagi hari ini kita juga melihat tadi ada sedikit kendala teknis gitu ya. Banyak hal yang tidak sesuai prediksi. Nah, saat sesuatu tidak sesuai prediksi, itu biasanya kita kepingin apa sih? Kita kepingin mendapatkan yang namanya masukan. Kita kepingin dikuatkan oleh firman. Nah, tadi waktu penyembahan itu saya memikirkan, Tuhan, saat-saat ini, aku ini kalau seperti ini, aku ini ingin diriku dikuatkan melalui firman. Makanya terus saya diingatkan, kalau kamu ingin dirimu dikuatkan melalui firman, kamu harus mengasihi orang lain dengan menguatkan orang lain, dengan memberikan firman juga. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan. Jadi waktu kita sedih, mungkin kita ingin dihibur. Makanya kalau kita lihat orang sedih, hiburlah mereka. Ini sesuatu yang standar baru yang Tuhan berikan. Standar perhatian atau kasih yang kita kasih untuk diri kita sendiri, ini kita juga kasih ke orang lain. Gimana sih cara praktisnya? Kita nggak gosipin orang, kita nggak kasih bad comment ke postingannya orang, atau kita juga nggak pelit sharing ilmu sama orang lain. Kita peduli sama teman kita mungkin yang lagi breakdown. Ini sesuatu yang bisa kita lakukan setiap hari. Kemudian dikatakan juga, jadi ada 3 poin hari ini. Tadi dikatakan bahwa semua yang dilakukan itu setelah Yesus memberikan jawaban, orang Farisi itu jawab, yaitu semua lebih penting dari korban bakaran. Artinya apa? Ibadah kita bukan hanya saat kita itu mengangkat tangan memuji Tuhan, tapi saat kita juga mengulurkan tangan untuk menolong sesama. Nggak bisa salah satu, jadi harus kedua-duanya. Di satu waktu mungkin kita sedang mengangkat tangan di gereja, kita memuji Tuhan bersama-sama. Tapi ada waktu-waktunya juga Tuhan akan meminta kita menurunkan tangan dan menolong orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Jadi ini adalah suatu realitas bahwa ibadah kita, ibadah yang sempurna, saat kita bilang, aku sayang sama Tuhan dengan segenap hatiku. Ada momen-momen bahwa kita perlu juga untuk menunjukkan dengan, kita nggak hanya mengangkat tangan untuk Tuhan seperti ini, tapi kita menurunkan tangan untuk mengangkat teman kita atau siapapun yang membutuhkan bantuan dari kita. Ini adalah suatu realitas bahwa di masa Paskah ini, mari kita bersama-sama, kita punya guidelines. Kita semua pasti kepingin masuk kerajaan surga. Kita punya guidelines-nya jelas. Kasihilah Tuhan dengan segenap-segenap tadi, juga kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri.
Kemudian ada satu yang menarik, ini closing statement untuk hari ini. Di akhir bacaan tadi, Yesus tuh bilang ke orang itu gini, kamu gak jauh dari kerajaan Allah. Ini sesuatu yang menarik tadi saya renungkan. Orang Farisi itu dibilang gak jauh dari kerajaan Allah karena dia mengerti ayat-ayatnya tadi. Cuman Yesus bilang kamu gak jauh, belum masuk, kamu gak jauh. Tantangannya adalah pagi hari ini kalau kita mengerti bahwa kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, apakah kita mau mendekat lagi? Kita nggak jauh, tapi kita perlu melangkah untuk benar-benar mempersempit jarak itu. Jadi kita semakin lama semakin dekat pada kerajaan surga. Dengan cara apa? Dengan kita nggak hanya sekedar pagi hari ini kita paham, tapi kita juga mau melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang mencerminkan kita sungguh mengasihi Tuhan. Jadi pagi hari ini mari kita sempurnakan masa pantang dan puasa ini saat kita nanti menikmati kasih Tuhan, waktu Tuhan berada di Kalvari dan menebus setiap daripada kita mempersiapkan juga dengan kita mau bilang, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dan karena aku mengasihi Engkau, aku mau mengasihi sesamaku manusia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa pagi hari ini. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan saat kami boleh Kau kasihi, Kau ingatkan kami untuk boleh mengasihi Engkau kembali. Bukan karena paksaan Tuhan, tapi kami mau berusaha mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Mungkin kami perlu kekuatan saat gak mudah mengasihi Engkau. Kami mungkin diterpa oleh godaan, kami punya banyak pergumulan, tapi dengan kekuatan kami mau melangkah untuk mengasihi Engkau. Atau mungkin saat perasaan kami, hati kami diombang-ambingkan, biarlah akal budi kami mengingatkan setiap firman yang sudah kami pelajari bahwa Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Atau saat mungkin kami terjebak Tuhan, saat kami hanya menggunakan akal budi kami, sentuh hati kami Tuhan. Kobarkan kasih itu dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, boleh merasakan kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah mengasihi kami, dan kami juga Kau ingatkan pagi hari ini untuk mengasihi sesama kami. Biarlah kami boleh Kau pakai untuk menjadi saluran-saluran kasih untuk teman-teman yang membutuhkan kami. Saat kami boleh mengangkat tangan kami ke atas Tuhan, kami sudah menerima kasih. Dan biarlah ada momen-momen, ada saat-saat kami boleh mengulurkan tangan kami ke bawah untuk membagikan kasih yang telah kami terima. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati, dan kami boleh mengasihi sesama kami, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, sepenuhnya permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Betapa mengasihimu dengan segenap hatiku, kan ku lakukan yang Kau suka dan berkenan bagimu. Betapa ku mengasihimu dengan segenap hatiku, kerinduanku menyenangkanmu, ini hidupku, ku mau menyembahmu. Betapa aku
selalu boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau pagi ini Engkau telah membawa kami boleh mengalami lawatan-Mu. Kami boleh merasakan kembali hadirat-Mu. Dan khususnya kami juga bersyukur malam ini Engkau boleh menegur kami, memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Di mana pagi ini Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Ajarkan kami untuk tidak berhenti sampai di sini, tetapi kami mau untuk terus dibentuk Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan pagi ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu untuk datang kepadamu pada pagi ini. Dan kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan yang ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin kami, menyertai kami dan memberkati setiap kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga sepanjang hari ini kami selalu dipenuhi oleh sukacita dari-Mu dan kami boleh dipimpin di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ini kami selesai untuk boleh bersekutu bersama pagi ini, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah selesai untuk terus membimbing kami dan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di dalam program GMJ berikutnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.